Kamerane kira kena ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lancen Wong Desa. Channel Desa sing desoni, oke. Yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung. Dan yang sudah lama mengikuti saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki melimpah ruah, berkah manfaat fid dunya hatal akhirah. Amin. Oke, untuk semuanya video kali ini saya berada di peternakan entok skala rumahan, bro. Ini di belakang saya itu ya, di samping itu sudah kelihatan untuk entok-entoknya itu ya. Jadi ada berapa itu, mungkin puluhan ya, sekitaran ya, bro. Ini yang saya mau tanyakan kepada tetangganya, bagaimana pendapatnya untuk mengenai kalau tetangganya ternak entok itu apakah berbahaya atau tidak. Karena kadang kan orang itu merasa terganggu dengan adanya peternakan entok. Nah ini kalau di luar daripada kandang itu kan memang apa itu namanya kebun-kebun ya, sudah kebun. Nah ini di depan rumahnya dia itu ternaknya. Nah, ternak entoknya itu berada di depan rumahnya. Apakah mengganggu atau tidak, kita tanya sama tetangga sebelahnya di belakang kandangnya. Oke, bro, tetap panteng terus, like, subscribe, komen, dan share-nya jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kakang siapa ini, nggih? Salaman sik kakang. Nah, budidayakan salaman. Ras ya? Ini dengan kang siapa ini ya? Perkenalkan, nama saya Ahmad. Ahmad, Kang ya? Ya, Kang Ahmad gitu Ahmad, aja. Kang Ahmad ya. Ini ku dengar-dengar ini kan tetangganya ini beternak entok ya. Ya. Itu tadi entoknya ya. Itu entoknya. Ada berapa itu, Kang ya? Itu ya tinggal sedikit itu, mungkin kisaran kurang lebih 20 ekoran kali ya. Tapi sebelum itu ada banyak sih, mungkin ada di atas 50-an lah. Mungkin Di atas sudah 50-an ya, Mas ya? 50-an. Oh. Mungkin sudah dijual atau gimana, saya kurang tahu. Cuma tadinya ada banyak itu. Oh, berarti sampean ini sebelahnya, Mas ya? Iya. Rumahnya ya? Tepat di sebelah, sebelah, kurang lebih. Tepat sebelahnya, Mas ya? Nah, itu kalau tetangganya beternak itu apakah ada merasa terganggu atau bagaimana? Karena aku dengar-dengar entok itu kan sangat apa itu baunya itu loh, Mas ya. Ada gangguan, merasa terganggu atau nyaman-nyaman aja gitu, Mas ya? Kalau masalah terganggu, nyaman atau tidaknya itu sih apa ya, tergantung sih, Mas ya. Maksudnya gini, kalau skala kecil seperti ini, kalau menurut pribadi saya itu sih tidak mengganggu, karena entok kan itu beda halnya dengan ternak unggas yang lain, seperti halnya mungkin ayam, bebek, petelur. Kalau skala 50 ke atas mungkin sudah agak bau, tapi oleh entok itu enggak terlalu sih, karena sistemnya entok di sini itu semi umbaran, bukan seperti unggas-unggas yang lain. Oh. Kalau menurut nyamannya sih ya nyaman sih. Ya kalau semua usaha sih yang pasti sedikit banyak sih mesti ada yang tidak nyaman. Sekecil apapun usaha pasti ada yang tidak nyaman. Tapi kan mungkin masih dalam batas wajar kali, masih batas wajar. Skala seperti ini gitu. Oh, sebatas wajar, Mas ya? Iya. Anda aku lihat-lihat kamu masih muda, Mas ya? Iya, masih muda. Oh, iya. Masih usia ya kurang lebih 20-an. 20 tahun, Mas ya. Ada tambahannya, Mas ya. Oh, itu entak-entaknya, Mas. Ini kan ini kenapa dikerangkeng, Mas? Apakah memang sistemnya itu harus dikerangkeng, Mas, biar enggak mengganggu tetangga atau ada kelebihan lain kenapa harus dikasih kandang itu loh, Mas? Ya, seperti itu. Memang harus di kandang. Mungkin secara apa ya? Secara aturan mungkin harus di kandang, karena yang jelas itu kalau nggak di kandang itu jelas sangat mengganggu.
mungkin bisa merusak tanaman, bisa mengotori lahan tetangga, seperti itu. Oh, menurut Anda sendiri jika memang tidak di kandang itu apakah Anda akan komplain kepada pemilik ternak atau bagaimana Mas? Kalau misalkan tidak dikasih kandang itu Mas, diumbarkan full misalkan. Kalau diumbarkan full itu berpotensi untuk mengomplain pemilik peternak tersebut, karena kemarin-kemarin itu ada bukan peternak, mungkin hanya buat iseng-iseng memelihara entok skala 5-10 ekor itu diumbar Mas, itu nggak dibuatkan kandang. Itu endoknya itu jalan-jalan ke rumah saya, itu mengotori teras saya, langsung dikomplain sama emak saya itu. Oh, berarti kalau memang harus istilahnya itu wajib ya untuk membuat kandang seperti ini ya, walaupun sekatan-sekatan kecil Mas ya. Iya. Ini BTW ini YouTuber dari mana ya? Ini YouTuber dari Mayong Jepara. Dari Mayong Jepara. Iya ya, ini kan untuk mereview keluh kesah para tetangga-tetangga yang memiliki ternak entok walaupun skala kecil. Itu keluh kesahnya bagaimana kan, kalau kita usaha, kalau ada yang kita merasa diganggu kan itu alangkah baiknya bagaimana kan, begitu Mas ya. Tapi ini berarti dekat sekali Mas ya rumahnya Mas ya? Dekat sekali, sebelahan. Ini sih masih dalam kategori wajar. Ya kalau mengganggu sih pasti mengganggu, dalam hal apapun yang namanya usaha pasti ada yang namanya mengganggu, tapi kan ada batasan-batasannya. Kali ini sih masih batasan wajar sih menurut saya. Batasan wajar ya Mas ya, ini karena memang totalnya sekitar 20-an tadi Mas ya. Kalau disembelih itu pernah dibagi atau enggak itu Mas ya? Oh pernah. Oh pernah Mas ya, berarti kan untuk apa, menghibur daripada tetangga. Oh, saya beternak merasa dirugikan, mungkin kan dong akhirnya ketika disembelih itu dikasih dagingnya gitu Mas ya. Jadi kan buatan usaha ternak Mas ya? Dulunya pernah, cuma mungkin karena suatu hal itu berhenti sejenak. Oh. Kalau ada rezeki mungkin bisa memulai lagi, mungkin saja. Dulunya ternak apa Mas ya? Ternak bebek petelur. Oh, berarti sudah begitu paham ya mengenai tentang cara beternak unggas-unggas itu Mas ya? Ya kurang lebih ya seperti itu. Nggak jauh-jauh beda sih. Oke Mas. Terima kasih Mas ya untuk apa itu namanya bincang-bincang pada pagi hari ini ya Mas ya. Terima kasih karena sudah mau apa itu namanya diajak bincang-bincang mengenai tetangga yang memiliki ternak, apakah ada gangguan dan tidaknya kan, biar para pemirsa itu tahu bagaimana cara untuk beternak yang baik. Pertanyaan ini yang sebelum saya akhiri Mas ya, ini untuk salam peternak yang memiliki ternak itu sarannya bagaimana biar kalau tetangganya itu merasa tidak enak, itu sarannya bagaimana Mas ya, untuk khusus para peternak biar tidak mengganggu tetangga-tetangga. Ya mungkin sarannya mungkin ya yang pertama itu memang harus di kandang, entah mungkin itu kandang kering atau kandang semi kering atau semi umbaran. Itu pertama, intinya di kandang. Yang kedua itu dijaga komunikasi yang baik antar tetangga, itu intinya Mas, seperti itu. Kalau komunikasi yang baik dibangun dengan baik, insya Allah itu akan berkelanjutan dengan baik, seperti itu. Maksudnya komunikasi dijaga dengan baik itu maksudnya bagaimana Mas ya? Ya komunikasi yang dijaga dengan baik itu intinya itu gimana ya? Kalau itu saya jelaskan ya mungkin agak panjang ya. Intinya komunikasi dijaga dengan baik itu sering-sering ke rumah tangga, sering tanya, mampu pora bebekku, ganggu tara, Oh. Komunikasi mungkin bebek dikasih ke tetangga sedikit langsung. Intinya komunikasi secara global lah, bukan secara komunikasi secara lisan saja, itu enggak. Komunikasi lewat mungkin jalan situ, intinya gitulah Mas. Oh begitu Mas ya, untuk saran peternak Mas ya. Iya. Oh harus dijaga intinya Mas ya, ternakannya Mas ya, biar rendah. Iya, untuk para peternak seperti
Ya intinya itu ya tetap semangat, tetap semangat untuk kamu yang sedang berjuang. Oke ya, oke Mas. Terima kasih Mas ya. Oke Mas. Assalamualaikum Mas ya.